Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Zidni Kamalia Noviana, Riris Nur Alia, dan Nafisatul Hoiroh akan mempresentasikan praktik akuntansi keuangan 1 dengan materi akuntansi sewa. Sewa atau lease. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor atau pemberi sewa dan lease atau penyewa. Perjanjian ini memberikan hak kepada lease atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, lease akan melakukan pembayaran sewa selama masa sewa ke lessor. Pihak-pihak yang dikategorikan termasuk lessor yaitu yang pertama bank, kedua perusahaan sewa kaptif, yang ketiga independen. Keuntungan transaksi sewa. Pertumbuhan sewa menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan memiliki properti. Berikut adalah keuntungan sewa. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Kelima, keuntungan pajak. Dan yang terakhir, pembiayaan di luar neraca. Akuntansi bagi lease. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi satu atau lebih kriteria kapitalisasi. Sebagai berikut. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease. Yang kedua, sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Yang ketiga, masa sewa adalah sebagian besar untuk umur ekonomik aset sewaan. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya pelaksana secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Yang kedua, sewa operasi. Berdasarkan metode ini, beban sewa dan atau liabilitas terkait diakui di hari ke hari oleh lease karena menggunakan properti tersebut. Lease mengalokasikan sewa pada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan secara akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa datang. Lease membuat akrual atau penangguhan yang sesuai jika periode akuntansi berakhir antara tanggal pembayaran kas. Selanjutnya yaitu akuntansi bagi lessor. Ada 3 manfaat penting bagi lessor, diantaranya yaitu manfaat yang pertama, pendapatan bunga. Bank, captive, dan perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Manfaat yang kedua yaitu insentif pajak. Perusahaan yang melakukan sewa tidak dapat menggunakan manfaat pajak dari aset tersebut. Tetapi, leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak tersebut kepada pihak lain, yaitu lessor dengan imbalan berupa tarif sewa yang lebih rendah atas aset sewaan. Manfaat yang ketiga yaitu nilai residu yang tinggi. Keuntungan lain bagi lessor adalah dikembalikannya aset pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Klasifikasi sewa oleh lessor. Lessor dapat mengklasifikasikan sewa untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sewa operasi. Yang kedua, sewa pembiayaan langsung. Dan yang terakhir yaitu sewa tipe penjualan. Metode pembiayaan langsung pada lessor. Sewa pembiayaan langsung merupakan pembiayaan untuk pembelian aset oleh lessee. Lessor mencatat piutang sewa dan bukan aset sewaan. Piutang sewa adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah dengan nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin. Oleh karena itu, lessor memasukkan nilai residu yang
dijamin atau tidak dijamin sebagai bagian dari piutang sewa. Metode operasi pada lessor. Metode operasi, lessor mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lessor menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal, dengan beban penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui pada setiap periode akuntansi adalah jumlah penerimaan dengan dasar garis lurus, walaupun penerimaan sewa tidak menggunakan dasar tersebut, kecuali terdapat dasar sistematis dan rasional lain yang lebih mencerminkan pola waktu yang mana penggunaan manfaat aset sewaan menurun. Setiap beban penyusutan, lessor membebankan biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan berdasarkan penyisian sewa yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan. Lessor mengamortisasi selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen. Masalah akuntansi khusus. Fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai residu. Kedua, sewa tipe penjualan pada lessor. Ketiga, opsi tawar-menawar pembeli. Keempat, biaya langsung awal. Kelima, klasifikasi lancar versus klasifikasi tidak lancar. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan. Akuntansi lessor untuk nilai residu. Konsekuensi akuntansi adalah bahwa pembayaran sewa minimum yang menjadi dasar untuk kapitalisasi termasuk nilai residu yang dijamin tetapi tidak termasuk nilai residu yang tidak terjamin. Yang kedua, nilai residu yang dijamin mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa minimum lessor dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewaan dan kewajiban sewa. Akibatnya, nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lessor akan membayar dalam bentuk properti atau kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Dan yang terakhir yaitu nilai residu yang tidak dijamin dari sudut pandangan lessor adalah sama dengan tidak ada nilai residu dalam hal pengaruhnya terhadap metode lessor untuk menghitung pembayaran sewa minimum dan kapitalisasi aset sewaan serta liabilitas sewa. Sewa jenis penjualan atau lessor. Sewa tipe penjualan adalah keuntungan atau kerugian bruto pabrikan atau dealer. Dalam sewa tipe penjualan, lessor mencatat pada awal sewa guna harga penjualan aset, beban pokok penjualan dan pengurangan persediaan terakhir dan piutang sewa. Saat mencatat pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan, ada perbedaan akuntansi antara nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap sebagai bagian dari pendapatan penjualan karena lessor mengetahui bahwa seluruh aset terjual. Akan tetapi ada lebih sedikit kepastian bahwa bagian aset yang termasuk nilai residu yang tidak dijamin telah terjual, yaitu akan terrealisasi. Namun jumlah laba bruto atas penjualan aset adalah sama apakah untuk nilai residu yang dijamin maupun tidak dijamin. Pengungkapan untuk sewa. Persyaratan pengungkapan ini memberikan informasi kepada investor sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjelasan umum sifat pengaturan sewa. Yang kedua, sifat, waktu, dan jumlah arus kas masuk serta arus kas keluar yang terkait dengan sewa, termasuk pembayaran yang harus dibayar atau diterima pada tahun berikutnya, pada tahun kedua sampai kelima, dan pada tahun-tahun setelahnya. Jumlah piutang dan pendapatan yang belum diterima dalam perjanjian sewa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.